Supaya 3 tersangka tersebut ditarik kembali masuk ke sel tahanan sebagaimana waktu dia masih dilakukan penyelidikan masuk ke wilayah hakim menjadikan ini tahanan kota. Oleh teman-teman wajah Batam, tanggapan terkait viralnya kasus di Pengadilan Tanjung Balai Karimun, yaitu kasus pelaporan tentang tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE. Saya apresiasinya itu kepada masyarakat Kepulauan Riau karena kasus ini adalah kasus yang sebenarnya sudah lama di tahun 2002 hingga sekarang mencuat lagi di media sosial bahwa inisial CH itu adalah pelaku atau otak pembunuhan. Nah, ini yang kita tidak simpati. Kemudian yang saya garis bawahi adalah pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut adalah pelanggaran pasal 51 Jo ayat 2, di mana ancaman 12 tahun dan pidana denda 12 miliar. Nah, jaksa penuntut sudah menuntut 2,5 tahun. Itu sudah terlalu ringan dibanding contoh-contoh kasus lain yang ada di wilayah negara Republik Indonesia, ada yang sampai 4-6 tahun. Tuntutan pelanggaran ini fitnah, pembunuhan karakter bagi si korban dan juga hukum sosial bagi keluarga si korban ini sangat berat. Seharusnya hukumannya agak lebih tinggi. Namun satu sisi hukum adalah panglima di negeri ini. Yang saya ingatkan Pak Hakim yang terhormat dan juga jaksa penuntut umum terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE di Tanjung Balai Karimun ini harus betul-betul menjadi atensi khusus sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus fitnah pembunuhan, terutama kepada CH sebagai korban. Beliau adalah tokoh masyarakat di sana, juga pengusaha besar Tanjung Balai Karimun dan juga sebagai ketua Apindo Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Ya, kita minta supaya pengadilan dalam hal ini hakim yang mulia memutuskan nanti bisa lebih di atas dari dakwaan yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Kenapa? Pertimbangannya jelas bahwa ini fitnah bukan sembarang fitnah, karena fitnah sebagai otak pelaku pembunuhan. Ini yang saya katakan, ini fitnah yang sangat keji dan kejam. Di ajaran agama kita juga fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya adalah civil society, kontrol sosial bagi penegakan hukum di wilayah Indonesia, dan kami berdomisili di Kota Batam, Kepulauan Riau. Viralnya video saya ini di Wajah Batam, kita sama-sama mengawal hukum ini hingga selesai. Semoga hakim juga cepat menangkap masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian juga ketiga tersangka tersebut sekarang menjadi tahanan kota. Ini yang saya merasa kurang agak pas. Kenapa? Dalam pandangan hukum saya, ketiga orang terdakwa tersebut tidak punya hal ihwal untuk diberikan tahanan kota karena belum punya tanggung jawab dan juga tidak punya sesuatu yang urgent untuk dia menjadikan tahanan kota. Ada apa seperti itu? Karena orang yang menjadi tahanan kota, kayak kasus saya juga dulu, saya minta tahanan kota seperti saya waktu proses hukum itu dipersulit kalau tidak punya jaminan, misalkan contoh uang yang harus gede atau jaminan orang yang punya nama dan jabatan atau tokoh masyarakat, itu sulit. Nah, hal ini proses hukum sudah berjalan. Kalau bisa, saya dari DPP LSM Suara Rakyat Keadilan meminta melalui Wajah Batam ini meminta supaya 3 tersangka tersebut ditarik kembali masuk ke sel tahanan sebagaimana waktu dia masih dilakukan penyelidikan di kepolisian dan juga kejaksaan, mereka jadi tahanan badan. Kenapa ketika masuk ke wilayah hakim menjadikan ini tahanan kota? Padahal dasarnya alih ihwalnya nggak jelas. Terdakwa 3 ini kalau tahanan kota ini kan tahanan rutan, tahanan kota ini tergantung memang wilayahnya di hakim, kan hakim yang memutuskan itu, hakimlah yang bisa berhak. Jadi kita juga tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Kami menghargai hukum setinggi-tingginya, tapi dengan syarat ketika orang dijadikan tahanan kota, contoh misalnya dia punya penyakit khusus, boleh, itu atas pertimbangan hakim. Kedua, dia sebagai pengusaha atau tulang punggung keluarga yang kira-kira tanpa dia keluarganya nggak bisa hidup atau gimana, itu keputusan ada di tangan hakim. Namun ketiga tersangka ini
kami lihat, kami telusuri, kami ikuti jejak digital. Karena juga kasus lama salah satu korban salah satu tersangka pernah juga memukul anak-anak di bawah umur itu di Kota Tanjung Balai Karimun. Jadi alangkah tidak adilnya hakim ketika memberikan ketiga tersangka ini sebagai tahanan kota, bagaimana perasaannya orang yang dituduh sebagai pembunuh itu. Jadi ada yang ketidakadilan. Kalau saya merasa ini tidak adil yang diberikan oleh hakim sebagai tahanan kota. Saya berharap seharusnya dalam wilayah hukum keputusan hakim berhak lagi menarik kembali. Dan sekarang ini Pak Alan dari Wajah Batam, kalau kita lihat sekarang pergerakan hukum ini berjalan terus. Ketika hukum ini berjalan makin viral, itu makin takutin. Itu. Jadi hukum ini berdasarkan juga dari media sosial, gitu kan? Ya, karena kita sekarang ini tahu bahwa hukum atau apapun itu aturan itu kebanyakan berlaku di negeri ini apabila memang ini sudah menjadi konsumsi publik. Kalau tidak jadi konsumsi publik, maka hukum itu terkendala mandul. Itu yang kita amati selama ini. Nah, kan demikian Pak. Saya kira demikian, karena memang akhir-akhir ini kan masalah hukum ini lagi disorotin habis-habisan. Apalagi masalah ketidakadilan, karena kita tahu bahwa undang-undang dibuat ini karena ingin mencapai rasa keadilan tadi, ya kan? Oke, baik, terima kasih.